اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam biasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang alamat dan tanda-tanda ibadah dan ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pembahasan ini walaupun sangat sederhana, tetapi bisa merangsang ibadah yang selama ini kita kerjakan. Karena siapa yang tahu bahwa salat kita selama ini, sedekah kita selama ini, puasa kita selama ini, baca Quran, zikir, bahkan duduknya kita di majlis ilmu ini sudah diterima amal soleh ataukah belum diterima. Jangan sampai kemudian kita lelah letih beramal saleh, menghabiskan tenaga, waktu dan biaya, rupanya hanya terbuang sia-sia. Maka dengan mengenal alamat-alamat yang kita akan jelaskan di pagi menjelang siang ini bisa merangsang untuk kita lebih memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim tidaklah kenyang dalam beramal saleh sampai kedua kakinya betul-betul menginjak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dirindukan semua manusia, mati masuk surga. Barulah orang-orang yang masuk ke dalam surga itu mendapatkan ketenangan, sebuah nikmat yang tidak pernah dilihat di dunia, sebuah nikmat yang tidak pernah didengar di dunia, bahkan terlintas dalam pikiran saja kenikmatan seperti apa kita tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kenikmatan di surga itu sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kesuksesan yang besar. Karena hakikat kesuksesan di dunia itu bukan sukses yang hakiki. Sekaya apapun manusia ada batasnya. Boleh jadi dia yang meninggalkan kekayaan atau kekayaan yang meninggalkan dia. Setinggi apapun pangkat jabatan dan kedudukan di dunia, ada waktu turunnya.
Bisa jadi jabatan yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan jabatan itu. Bahkan sesehat apapun manusia, kesehatan di dunia ini ada limitnya. Terkadang kesehatan yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kesehatan. Karena semua kenikmatan dunia itu hanya semu belaka. Ada batas waktu yang ditentukan yang disebut dengan ajal. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, "Aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan dunia segalanya. Kekayaan bisa hancur, pangkat jabatan bisa berhenti, bahkan kekuatan manusia pun ada batas waktunya, dan itu ditentukan dengan kematian. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang-orang yang beramal saleh itu memiliki keutamaan dan keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik di dunia kita atau di akhirat kita. Lalu apa saja rahasia orang yang beramal saleh dan keutamaan yang tinggi yang Allah akan anugerahkan kepada kita? Pertama, orang-orang yang gemar melakukan amal saleh, maka mereka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kesuksesan yang gemilang di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Faman 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan siapkan kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka di akhirat dengan pahala yang terbaik yang telah mereka lakukan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal bagi orang yang suka beramal saleh. Dan yang dimaksud amal saleh di sini artinya dua perkara. Pertama, orang yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak melupakan hak-hak terhadap hambanya. Itu disebut amal saleh. Adapun hak-hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Adapun hak muamalah kita kepada manusia, ma'ruf. Ada hak kewajiban seorang suami kepada istri, begitu sebaliknya. Ada hak kewajiban orang tua kepada anaknya, begitu sebaliknya. Ada hak kewajiban kepada tetangga, begitu sebaliknya. Bahkan ada hak kewajiban kita kepada hewan. Itu disebut amal saleh. Dan amal itu tidak mungkin dikatakan saleh kalau gugur salah satunya. Umpamanya orang ini baik dengan Allah, salatnya rajin, puasanya oke, sedekahnya baca Qur'annya luar biasa, salat malamnya jangan ditanya. Semua amal baik kepada Allah memang dilaksanakannya. Tapi kalau hak kepada hamba tidak dilaksanakannya, kejam dengan pasangan, durhaka dengan orang tua, tidak mendidik anak dengan baik, kurang ajar dengan tetangga, dan begitu seterusnya, maka orang ini belum dikatakan beramal saleh, karena dia mengabaikan satu hak dan tidak menggabungkan dua hak. Atau sebaliknya, dia baik sama pasangannya, santun kepada tetangganya, habis-habisan mendidik anaknya, baik kepada semua orang, ramah, senyum, dan begitu seterusnya dari akhlak-akhlak yang baik. Tapi kalau dia tidak salat,
dia tidak puasa Ramadan, dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau berangkat haji padahal mampu, dia tidak pernah menyentuh Al-Quran, lisannya tidak pernah basah dengan zikir, maka dia pun belum dikatakan beramal saleh. Karena saleh itu artinya baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Lah orang-orang yang berusaha untuk beramal saleh, baik hubungan dia dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan baik dengan hubungan manusia yang disebut dengan hablum minan nas, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, dhihabul khawfi wal hazani anhu. Orang-orang yang beramal saleh, maka mereka akan dihilangkan perasaan takut dan sedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah dengan amal kesalehannya, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah dengan amal saleh, maka saat menjelang kematiannya malaikat rahmat datang membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena sudah dijanjikan kabar gembira surga untukmu. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud jangan takut, artinya jangan takut dari perkara-perkara yang menakutkan di dunia, dari perkara-perkara yang menakutkan di alam kubur, dari perkara-perkara yang menakutkan di padang mahsyar. Orang-orang yang istiqamah dengan amal salehnya, maka dia tidak akan merasa takut di dunia, bahkan tidak akan merasa takut di alam kubur dengan azabnya, bahkan tidak akan merasakan takut di padang mahsyar dengan segala kengeriannya. Dan yang kedua, dia tidak akan merasa bersedih hati, sekalipun dia saat mungkin sebelum meninggal ada kekhawatiran dengan keluarganya, ada kekhawatiran dengan anak-anaknya, ada kekhawatiran dengan orang tuanya, ada kekhawatiran dengan harta dan juga pasangannya. Tetapi Allah menjanjikan jangan pernah khawatir, dengan jangan bersedih hati, karena orang-orang yang ditinggalkannya akan dijaga Allah. Anaknya akan dijaga, hartanya akan dijaga, keturunannya akan dijaga. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sudah disiapkan satu surga yang akan menempatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mahabbatullahi lahu. Orang-orang yang beramal saleh itu, maka mereka akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tidak semua orang yang mengaku sayang dan cinta kepada Allah, Allah berbalik sayang dan cinta kepada kita. Betapa banyak cinta itu bertepuk sebelah mata atau berkedip sebelah mata, bertepuk sebelah tangan atau berkedip sebelah mata. Tetapi orang-orang yang beramal saleh, betul-betul mereka mencintai Allah dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara itu bukan bagaimana caranya kita mencintai, tapi bagaimana caranya kita dicintai. Kalau mencintai, semua orang bisa mengklaim saya mencintai si fulan. Tapi dicintai si fulan, belum tentu kita mendapatkan cintanya, kecuali karena memang si fulan itu suka dengan kita. Maka ketika orang-orang yang beramal saleh itu mereka istiqamah dengan amalannya, maka serta-merta Allah akan suka dengan dia. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Maryam 96, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan jadikan bagi mereka,
kasih sayang Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, cinta Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan konsekuensi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini luar biasa indahnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan Jibril untuk mencintainya. Dan kalau sudah Jibril mencintainya, Jibril akan perintahkan seluruh malaikat mencintainya. Dan kalau seluruh malaikat mencintainya, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk mencintainya. Itu karena buah daripada amal saleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, ad-darajatu wal manazilul 'aliyatu fil jannah. Orang-orang yang banyak melakukan amal saleh, maka mereka akan diberikan derajat dan tingkatan-tingkatan tinggi di mana? Di sorga. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam sorga dan mendapatkan tingkatan yang tinggi di sorga? Karena sorga itu sifatnya darajat, semakin tinggi semakin indah, semakin tinggi tak terbayang kenikmatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Toha 75, wa min ayatihi mu'minan qad amila salihati faulaika lahumud darajatul ula. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, seorang mukmin ketika dia banyak melakukan amal kesolehan, maka mereka akan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi. Maksudnya di mana? Di sorga. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu, bukan hanya sekedar masuk sorga, kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi di sorga, tapi mereka pun mendapatkan ridwanullahi azza wa jalla, redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang paling tinggi, puncak segala kenikmatan di sorga, redha-Nya Allah kepada kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada kita, orang yang sudah masuk sorga saja bisa dikeluarkan. Lihat Adam, dia sudah masuk sorga, tapi karena kelancangannya dia memakan buah larangan, Allah pun tidak redha, Allah keluarkan Adam dari sorga. Makanya bukan hanya sekedar masuk ke dalam sorga dan mendapatkan tingkatan tinggi di sorga, tapi lebih daripada itu mendapatkan redha-Nya Allah, supaya ketika kita masuk sorga Allah tidak akan pernah murka selamanya. Ketika Allah tidak murka selamanya, maka tidak mungkin kita dikeluarkan dari sorga. Dan keredaan Allah puncaknya adalah kita mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini puncak kenikmatan, mampu memandang wajah Allah setiap hari di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu ini di akhirat. Adapun di dunia, orang yang beramal saleh, mereka akan mendapatkan si'atur rizki fid dunya wal akhirah. Allah akan luaskan rizkinya di dunia dan rizkinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 50, "Falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'mah minad dunya, ut'ima biha tu'matun minad dunya, wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirati wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi." Lihat bagaimana sabda Nabi ini, Bu. Sesungguhnya orang kafir kalau dia beramal saleh, maka dia akan diberikan rizki hanya sebatas rizki dunia. Jadi kalau ada orang kafir dia sedekah, sedekah orang kafir tidak sia-sia, tetap Allah akan balas berlipat ganda dari pahala dari sedekahnya. Mungkin hartanya bisa bertambah, tapi hanya sebatas di dunia.
Kalau ada orang kafir bersilaturahim, berbaik kepada kerabatnya, kepada teman-temannya, boleh jadi mungkin bukan hanya usianya akan dipanjangkan, rizkinya akan diluaskan, ya, tapi hanya sebatas di dunia. Tetap orang kafir kalau berbuat baik itu dapat balasan, tapi di dunia saja. Kebaikan balasan orang kafir itu hanya sebatas dunia, tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Tapi lihat kata Nabi SAW, adapun seorang mukmin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk kelak diraih di akhirat. Tetapi walaupun demikian, tetap di dunia akan diberikan rizki sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tetap diberikan rizki, di akhirat dia mendapatkan tabungan besar dan tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini juga di antara fadilah amal saleh. Kemudian juga di antara fadilah amal saleh adalah takfirus sayyiati wa islahul badi. Orang yang banyak melakukan amal saleh itu, maka kesalahannya akan dihapuskan Allah. Bahkan cara berfikirnya akan dijernihkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus salihat wa aminu bima nazzala ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itu sebuah kebenaran dari Rabb mereka, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Allah perbaiki kondisi mereka. Allah perbaiki perkara mereka, Allah perbaiki kondisi mereka. Allah buat keberkahan dalam keluarganya, dalam anak-anaknya, kepada pasangannya, kepada hartanya, kepada bisnisnya. Allah perbaiki semuanya. Allah turunkan berkah untuk itu semuanya. Lihat bagaimana orang-orang yang banyak melakukan amal saleh ini, mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dan orang yang beramal saleh itu i'ta'uhumul ajr tamman wa mudha'afatu. Mereka akan diberikan pahala sempurna, bahkan akan dilipat gandakan lagi pahalanya. Fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. An-Nisa 107 173 Allah mengatakan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan cukupkan pahala mereka, bahkan kami akan tambah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ad-dukhulu fi rahmatillah. Allah akan masukkan orang-orang yang beramal saleh ini ke dalam rahmatnya. Allah pendamkan ke dalam rahmatnya, ke dalam kasihnya, ke dalam sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Rabb mereka ke dalam rahmatnya, dan itu keberuntungan yang sangat besar. Setiap hari kita disayang Allah, dikasih Allah, dicinta Allah, tentu apa saja hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kita atau akhirat kita. Dan ini kegemilangan, kesuksesan yang besar. Ya. Bahkan orang-orang yang banyak beramal saleh, mereka akan diberikan al-istikhlaf wa tamkin fil ardi. Kedudukan dan kemantapan kedua kakinya untuk menginjak bumi. Tidak sia-sia dia menginjak bumi. Pikirannya tidak pernah kosong, angan-angannya tidak pernah melayang, karena dia tahu tujuan hidupnya. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir, mereka senang ketika mereka kaya, dan mereka tersiksa ketika mereka miskin. Tapi orang miskin, tapi orang mukmin dua-duanya senang.
Kekayaan bisa digunakan untuk batu loncatan menuju kebaikan, dan kesusahan dengan diiringi kesabaran pun sama juga menjadi batu loncatan kita untuk mendapatkan kebaikan. Dua-duanya berpahala, karena kita ada tujuan akhirat, sementara mereka orang kafir tidak ada tujuan akhirat. Makanya kita akan mantap dalam melangkah di permukaan bumi ini, dan banyak lagi keistimewaan orang yang beramal soleh. Baik, lalu apa tanda-tandanya? Kalau kita sudah tahu bagaimana fadilah besar orang yang beramal soleh ini, pertanyaan pun muncul, apakah amal soleh yang selama ini kita lakukan dari solat, puasa, zakat, sedekah, haji, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, berusaha memberikan hak sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, apakah amal kebaikan kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah ciri-cirinya? Ciri dan sebab supaya amal soleh kita ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, ingat 10 perkara tanda dan sebab diterimanya amal soleh ini. Pertama, adamur ruju'i ila dzambi ba'da ta'ati, tidak mengulang terhadap dosa yang ia sudah bertobat dengan dosa itu. Kalau seandainya dulu ini kita pernah melakukan sebuah kejahatan dosa, entah berzina, entah khamr, entah berjudi, entah berghibah, entah berdusta, entah zalim, sebutkan dosanya, menumpahkan darah, mengambil hak orang, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bertobat, dia berusaha untuk tidak kembali. Bukan hanya tidak kembali, tapi dia berusaha menekan hawa nafsunya untuk membenci kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Itulah baru dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau ada dua orang sama-sama peminum khamr, sama-sama tobat, sama-sama hijrah, sama-sama berjanji untuk tidak minum kembali, tapi yang satu kalau diceritakan khamr atau melihat botol khamr, kebayang keindahannya, pengen minum lagi tapi tak mau minum karena dia sudah bertobat. Yang satu ketika melihat botol khamr itu sama sekali tidak ada keinginan untuk meminumnya, bahkan benci mati. Kalau ada yang cerita tentang kisahnya dulu, maka dia sangat membencinya. Maka orang yang kedua itulah yang betul bertobat, bukan seperti orang yang pertama yang masih belum mampu menundukkan hawa nafsunya. Maka dengan tidak maunya kembali kepada dosa setelah dia berbuat kebaikan, itu tanda diterima amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wajal min adami qabulil amali, merasa takut kalau seandainya solat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, umroh kita, haji kita ini tidak diterima. Ada perasaan takut tidak diterima. Jangan-jangan solat saya tadi ditolak, jangan-jangan saya sedekah tadi tidak diterima, jangan-jangan haji saya sama sekali tidak berpahala, jangan-jangan ada perasaan takut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena kita tahu bahwa siapapun yang bersyukur, syukur itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Kalau kita salat itu untuk kita, bukan untuk Allah kebaikannya. Kalau kita puasa kita itu untuk kita kebaikannya, bukan untuk Allah. Allah tidak berhajat dengan kita sebenarnya. Sekalipun satu dunia kufur tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sekalipun manusia beriman tidak mungkin menambah kekuasaannya. Karena Allah tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah. Sehingga takut kalau seandainya Allah tidak menerima. Seperti kita memberikan hadiah kepada orang yang sudah kaya raya, yang ada semua padanya, kemudian kita datang ke rumahnya memberikan hadiah, kita bingung apa yang harus kita hadiahkan. Kita kasih hadiah makanan, mereka lebih banyak makanan. Kita hadiahkan barang, mereka lebih punya barang. Ada kekhawatiran ditolak.
Makanya tanda diterima amal itu al-wajal min adami qabulil amal. Perasaan takut yang tertanam dalam hati kalau amalan kita ini tidak diterima. Terbayang-bayang dengan perasaan itu. Ini tanda dan sebab diterimanya amal. Kemudian yang ketiga, at-taufiqu ila a'malin salihatin ba'dah. Diberikan taufik, hidayah untuk banyak melakukan amal saleh setelah dia melakukan amal saleh yang lainnya. Jadi kalau dia sudah melaksanakan solat wajib, dia kepengen melaksanakan solat sunnah. Kalau dia sudah menunaikan zakat, dia pengen sedekah. Kalau dia sudah haji, dia pengen umrah. Kalau dia sudah puasa Ramadan, dia pengen puasa-puasa yang lainnya dari puasa-puasa sunnah. Dan dia pun tambah. Kalau umpamanya biasa baca Quran sehari selembar, dia pengen kalau bisa 1 juz. Kalau biasa berzikir hanya beberapa kalimat dalam sehari, kalau bisa ribuan kalimat kita ucapkan. Pokoknya rindu untuk mengamalkan amal saleh setelah melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah mengatakan, fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai melakukan amal saleh, maka segeralah melakukan amal saleh yang lainnya. Rindu untuk melakukan banyak kebaikan. Maka itu diantara taufik yang menunjukkan tanda dan sebab diterimanya amal saleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, istisgharul amali wa adamul ujubi wal ghururi. Merasa kecil amalan yang kita lakukan. Dia tidak ujub dan tidak tertipu dengan amalannya. Jangan pernah merasa ujub dengan amalannya. Saya ini kan ahli solat, ahli puasa, ahli sedekah, sudah haji berkali-kali, haknya saja sudah enggak kehitung, sudah umrah, sudah solat, macam-macam. Kemudian dihitung-hitung, kemudian dia menung, amal apa ya yang belum saya lakukan. Nah, ini ghurur, tertipu. Jangan sampai tertipu seperti itu. Karena orang ahli zina, ahli khamar, pembuat onar dan dosa, tapi dalam hatinya ada keinginan bertobat dan dia pun takut kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah maksiat, beramal saleh tapi dia bangga dengan amal salehnya. Ingat Bu, ahli maksiat yang takut kepada Allah masih lebih baik dibandingkan ahli ibadah yang sombong, yang ujub. Lihat Adam dengan iblis. Adam alaihi salatu wassalam merasa bersalah sehingga dia terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Dia takut kalau seandainya maksiatnya tidak terampuni. Sementara iblis mentang-mentang dia ahli ibadah, hidup di alam para malaikat, dia ujub di hadapan Allah, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Apa yang terjadi? Iblis dikutuk sampai hari kiamat, Adam diampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah merasa aman. Apa sih yang belum saya lakukan? Semua sudah saya lakukan. Ini merasa ujub. Siapa dia? Dia kan junior saja, itu baru hijrah itu. Siapa tahu dia punya amalan yang kita tidak punya. Jangan remehkan. Jangan menganggap senioritas dalam hijrah. Saya sudah lama nih ngaji 10 tahun. Itu si Ummahat itu baru kemarin sore itu. Mungkin ngaji pun tak becus. Hadir aja kayak puasa Daud, kadang hadir kadang enggak. Jangan meremehkan orang. Boleh jadi dia punya amalan yang ibu tidak punya. Boleh jadi dia sedekah, mungkin 1 kali sedekah ikhlas yang kita tidak pernah sedekah ikhlas. Atau mungkin dia bertobat dengan betul-betul bertobat kepada Allah, sementara kita merasa ujub dengan amalan kita. Maka ini bukan hal yang baik dan itu bukan tanda-tanda diterimanya amal. Jadi tanda-tanda diterimanya amal merasa kecil amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ujub serta tertipu dengan amalannya. Yang kelima, hubbut ta'ati wa kurhul maksiyati. Entah kenapa dia suka melakukan ketaatan, dan kalau melihat maksiat itu benci mati.
Pokoknya kalau melihat ahli ibadah senang dia. Tapi kalau melihat ahli maksiat bencinya luar biasa. Lah ini kadang-kadang tidak tertanam pada diri-diri kita, terutama yang sudah sering hadir di majelis ilmu. Kadang gara-gara gesekan sedikit benci, kemudian mulai menggibah. Pada kesalahannya tak banyak, tapi sama tetangganya yang ahli maksiat lebih sopan. Tetapi kepada kawan ngajinya yang sudah jelas-jelas hijrahnya, dia lebih keras. Harusnya memang kita tidak boleh membenci orangnya yang bermaksiat, maksiatnya yang kita benci. Tapi orang yang berbuat baik itu kita harus mencintai kebaikan dan orangnya. Jadi dia dapat nilai plus kalau ada satu orang berbuat baik, maka kita harus mencintai orangnya dan kebaikannya. Tapi yang satunya ahli maksiat, kita tidak boleh membenci orangnya, tapi maksiatnya kita harus benci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kecanduan melakukan amal saleh dan benci kemaksiatan, maka itu di antara alamat dan sebab diterimanya amal di hadapan Allah. Innal alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah hati-hati kita akan tenang. Maknanya kita tenang ketika kita beribadah, dan kita tidak tenang ketika kita melihat kemaksiatan atau saat berbuat maksiat. Kemudian yang keenam, ar-raja'u wa kasratud du'ai. Banyak-banyak mengharap, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama salaf, kalau mereka luput satu amalan, maka mereka akan ganti amalan itu supaya minimalnya seimbang atau lebih. Contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau dia tertinggal solat jamaah isya, maka dia akan hidupkan malam itu untuk qiyamul lail sebagai penebusan kenapa dia sampai telat solat jamaah. Begitu para sahabat. Kalau sampai meninggalkan satu ibadah yang menurut dia sangat penting, dia akan ganti dengan ibadah yang lain. Lihat seorang sahabat, Abu Talha radhiyallahu anhu. Dia pernah solat sunnah di kebunnya. Kemudian dia terganggu dengan suara kicauan burung yang ada di atas pohon kurma. Tidak khusus solatnya karena suara burungnya berisik. Maka selepas solat sunnah, dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun itu untukmu. Bayangkan, gara-gara dia solat terganggu dengan burung yang ada di kebunnya, disedekahkan kebunnya. Kalau ibu kan enggak kan begitu ya. Kalau terganggu suara burung, ditangkap burungnya. Mana mau menyedekahkan kebunnya, apalagi kebun satu-satunya. Tapi begitu para sahabat, mereka akan mengganti amalan-amalan yang luput dengan amal-amal yang lainnya, karena mereka mengharap kepada Allah bahwa amal solehnya diterima, dan berdoa kepada Allah jangan sampai kemudian amal solehnya diterima. Bayangkan Ibrahim alaihi salatu wassalam saat dia membangun Ka'bah. Yang memerintahkan membangun Ka'bah itu Allah. Yang membimbing Ibrahim membangun Ka'bah Allah. Setelah selesai membangun Ka'bah, sudah jelas pasti diterima amalannya, karena Allah yang membimbingnya, Allah yang memerintahkannya. Tapi Ibrahim masih merasa takut kalau seandainya jasanya kepada Allah tidak diterima. Makanya dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, katanya, hasil jerih payahku, jasaku membangun Ka'bah ini. Takut tidak diterima, pada Allah yang memerintahkan, Allah yang membimbingnya. Kalau sekelas Ibrahim memiliki amal besar membangun Ka'bah, takut tidak diterima oleh Allah, apalah kita dengan Nabi Ibrahim. Maka kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah agar setiap amal saleh kita diterima. Kemudian yang nomor 7, at-taisiru lit-ta'ati wal ib'adu anil ma'siyati. At-taisir lit-ta'ah,
Dia berusaha untuk menyederhanakan ketaatan, mudah melakukan ketaatan. Dia tidak menganggap perkara berat itu sulit di mata dia. Dia akan sederhanakan sesederhana mungkin, dan dia yakin bisa melakukannya. Pokoknya dia mempermudah dirinya sendiri untuk melakukan amal saleh. Dengan cara apa? Dia berusaha melahirkan dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Umpamanya dia sudah bisa melaksanakan solat 5 waktu, dia akan berusaha untuk melaksanakan rawatibnya. Kemudian dia akan berusaha melangkah ke duha. Kalau sudah dia bisa melaksanakan solat sunnah di siang hari, maka dia akan melangkah ke qiyamul lail. Dan begitu seterusnya. Dia akan berusaha melahirkan dari satu amal soleh ke amal soleh berikutnya, untuk memudahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang biasa akhirnya terbiasa dan menjadi luar biasa. Awalnya solat malam berat, tapi karena dibiasakan akhirnya jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akhirnya jadi luar biasa. Orang yang laparan, sulit untuk puasa, memang pada awalnya tersiksa, akhirnya jadi biasa, kemudian terbiasa, akhirnya jadi luar biasa. Begitulah seseorang menuntun untuk dekat dengan Allah. Di awal dari memaksakan diri, kemudian membiasakan, akhirnya terbiasa dan menjadi luar biasa. Kemudian yang nomor 8, hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Senang dengan orang-orang baik. Senang dengan orang-orang baik. Seperti ibu ini kan satu kelompok, satu jamaah, ngaji di sini atau ngaji di tempat lain, senang dengan kawan-kawannya yang ngaji itu. Dan kayaknya kalau orang-orang yang bermaksiat di luar suka gibah, suka, pokoknya ibu benci. Ah, ini majelis apa ini katanya, bagus kita ngaji aja jelas katanya ya. Ini majelis apa ini, semua gibah, semua namimah, semua merendahkan orang, melihat aurat orang. Ah, ini gak beres ini tidak benar. Benci dia dengan kemaksiatan. Dan dia merasa tenang kalau berada di majelis ilmu, kemudian di sekelilingnya orang-orang yang baik. Itu tanda-tanda diterima amal tuh. Senang dengan ahli taat dan benci dengan ahli maksiat itu. Ya, ini mah tidak. Kadang-kadang iri-irian di pengajian, gibah-gibahan di pengajian, hasad-hasadan di pengajian. Apa? Sama-sama berdakwah, kenapa mesti iri? Kenapa mesti hasad? Dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 9, tanda diterima amal adalah kathratul istighfar. Banyak melakukan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap saat. Ibu kalau membiasakan dari sini ke rumah astagfirullah, pokoknya lisannya tidak lepas daripada kalimat astagfirullahaladzim, ibu nanti akan melihat keajaibannya. Coba saja ibu setiap hari istighfar. Jangan dihitung, baca saja astagfirullah, kemana saja, ibu akan lihat keajaibannya. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar dalam hatinya, maka Allah jadikan dalam setiap kesulitannya kemudahan, dalam setiap kesedihannya kebahagiaan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sabda Nabi seperti itu. Dan yang terakhir tentunya al-mudawamatu alal a'malis salihati. Berusaha al-mudawamah, terus menerus dalam hidupnya untuk tetap beramal saleh. Jadikan ini kaidah dalam hidup kita. Jangan sedetik pun kita lewatkan waktu kecuali beramal saleh. Capek baca Quran bisa berzikir. Capek berzikir bisa berdakwah lewat medsos. Capek berdakwah bisa sholat. Capek sholat bisa berwudu. Capek wudu bisa bersilaturahim. Capek bersilaturahim bisa birrul walidain. Dan begitu seterusnya, bersambung-sambung. Makanya kenapa Nabi SAW ketika mengumpulkan para sahabatnya, di situ ada Abu Bakar. Kata Rasul, siapa yang hari ini di antara kalian puasa? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kata Rasul, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar.
Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Subhanallah, dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan 4 amal besar: berpuasa, mengunjungi orang sakit, datang ke kuburan ikut menguburkan, dan membantu fuqara wal masakin. Kata Rasul, siapapun dalam satu hari mengumpulkan 4 perkara ini, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Minimalnya satu hari carilah 4 amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Amalan-amalan besar 4 saja. Selain yang wajib tentunya sholat, itu kan wajib, itu sudah jelas. Selain yang wajib, cari amalan-amalan minimalnya 4 amalan. Karena Rasul, siapapun yang terkumpul 4 perkara ini, wajabat tahul jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Inilah diantara 10 tanda dan alamat diterima ibadah dan amal soleh serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Ya, mungkin sudah ngantuk ibu-ibu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la. Hah? Ada Pak Edi ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah membaca surah Yasin untuk orang meninggal ada gunanya? Ya, alhamdulillah. Apakah membaca surah Yasin bagi orang yang meninggal itu ada tuntunannya? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Janaiz, Rasul mengatakan, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang meninggal surah Yasin. Menjadi khilaf para ulama tentang hadis ini. Apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini lemah? Tetapi pendapat yang kuat dari kalangan ahli hadis mengatakan bahwa hadis tentang membaca surah Yasin kepada orang mati itu lemah dan tidak sahih. Tetapi ulama fikih ada juga yang mereka berpendapat sunnah membacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal. Makna orang yang meninggal di sini orang yang sedang sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal, yang sudah dicabut ruhnya, tapi saat dia sedang sakit parah. Kalau memang hadis ini sahih, maka cara penggunaan membaca surah Yasin kepada orang yang mati maksudnya orang yang sedang sakarat, yang sedang nazak, yang sedang koma bahasa kitanya. Alasannya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, untuk supaya Allah menurunkan rahmat. Supaya Allah menurunkan rahmat dengan bacaan surah Yasin sehingga mempermudah kematiannya. Jadi bacaan surah Yasin itu dibaca untuk mempermudah kematiannya, diringankan kematiannya. Itu kalau hadis itu sahih. Tapi ini perselisihan ulama. Ada yang mengatakan lemah, ya nggak usah diamalkan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sahih hadisnya, ya terserah. Tetapi penggunaannya bagi mereka yang menyunahkan membaca surah Yasin kepada orang mati, maksudnya orang yang sedang mengalami koma atau sakarat, alasannya untuk mengundang rahmat Allah supaya Allah meringankan kematiannya. Wallahu a'lam. Cukup, Bu?